Tengah supaya tidak kalau misalnya Timur Tengah itu nanti bersatu kemudian Iya. membela Iran kan berbahaya juga. Mm. Amerika berhasil untuk mengajak Arab Saudi, kemudian juga beberapa negara lain untuk tidak bersatu. Tadi disampaikan tadi negara-negara mediator, Iya. misalnya tadi Oki bermain misalnya. Mhm. Oki bermain kemudian membela ini supaya nanti tidak terjadi perang. Ini cukup berbahaya bagi Amerika. Makanya Amerika tidak ingin menciptakan dia menjadi musuh bersama di Timur Tengah dengan cara menggalang Arab Saudi, nanti menggalang negara-negara lain. Itu terus dilakukan. Nah, tapi Iran tuh udah biasa dikepung, Yeah. udah biasa diembargo. Dia akan seperti itu, tetap akan Justru bertahan gitu. berkonflik dengan Ini Houthi. kan dampaknya Ya. Jadi sekarang cara masuknya Arab Saudi dalam perang ini bukan karena membalas serangan Iran yang datang juga ke Arab Saudi. Dia tidak membalas, tapi dia justru membuka front melalui luka lama dia dengan Houthi. Di mana kita tahu semenjak tahun 2014 setelah Arab Spring sebelumnya, itu kemudian Arab Saudi membangun koalisi negara-negara Arab, termasuk Mesir, untuk menghadang pengaruh daripada kelompok Houthi di Yaman. Perang itu sampai tahun 2022. Tahu nggak kenapa berhenti? Berhenti karena Amerika mengalami pergantian kepemimpinan dari Trump ke Joe Biden. Saya ingin mengatakan kepemimpinan Trump dengan Arab Saudi itu memang koalisi lama. Mereka sangat senang. Justru Arab Saudi kurang senang kalau katakanlah dari Demokrat, karena mereka punya konsep, punya nilai yang diperjuangkan tentang demokrasi, tentang HAM, dan kita tahu Arab Saudi juga banyak sorotan terkait dengan isu-isu itu. Karena itu kalau kita baca saat itu ketika Trump kalah dalam pilpres sebelumnya dengan melawan Obama, kalau tidak salah Joe Biden, maka kemudian ada perubahan yang awalnya mendukung Arab Saudi, lalu kemudian Arab Saudi mencoba untuk menghentikan. Nah, saya lagi-lagi memahami ini adalah sebagai upaya untuk menyerang basis kekuatan Iran. Apa kekuatan Iran kalau kita bandingkan dari bab pertama, yaitu dukungan dari masyarakat internasional, di mana dia menjadi pihak yang diserang. Nah, dengan adanya perang saudara ini, karena Israel tidak muncul, tidak ada roket yang meluncur ke Tel Aviv, maka dunia melihat ini perang saudara kawasan di antara Iran dengan negara-negara tetangganya. Akibatnya apa? Itu akan merugikan Iran. Karena negara-negara paling tidak yang diserang tidak akan lagi memaklumi Iran. Mereka, kenapa yang berperang Amerika kok kami yang diserang? Walaupun alasannya adalah yang diserang adalah pangkalan militer. Tapi sekali lagi, masyarakat negara-negara ini dan mungkin juga dunia akan justru memberikan pandangan kritis kepada Iran. Kenapa? Karena pembenarannya tadi nggak ada, yaitu Israel. Beda ceritanya kalau Israel yang serang menyerang, itu akan bilang ya memang Israel yang melakukan perang ini dari awal. Begitu, Mbak. Baik. Pak Stanis, seperti apa kita memandang konflik yang terjadi di negara-negara Teluk begitu yang melibatkan Iran yang akhirnya itu seperti kata Pak Hasib tadi ya, mau nggak mau harus menanggung beban psikologis terkait dengan hal ini? Ya, ini beban berat bagi Iran. Sekarang akhirnya negara Timur Tengah kan nggak kompak juga saat ini. Ya pasti Amerika melakukan upaya-upaya untuk memecah Timur Tengah supaya tidak kalau misalnya Timur Tengah itu nanti bersatu kemudian membela Iran kan berbahaya juga. Amerika berhasil untuk mengajak Arab Saudi, kemudian juga beberapa negara lain untuk tidak bersatu. Tadi disampaikan tadi negara-negara mediator, misalnya tadi Oki bermain misalnya. Oki bermain kemudian membela ini supaya nanti tidak terjadi perang. Ini cukup berbahaya bagi Amerika. Makanya Amerika tidak ingin menciptakan dia menjadi musuh bersama di Timur Tengah dengan cara menggalang Arab Saudi, nanti menggalang negara-negara lain. Itu terus dilakukan. Nah, tapi Iran tuh udah biasa dikepung, udah biasa diembargo. Dia akan seperti itu, tetap akan bertahan gitu loh. Ini kan dampaknya akhirnya kemana-mana negara-negara lain kan. Yang memang yang menarik tadi yang menjadi kalau kita melakukan analisis, ya kenapa serangan-serangan Iran itu tidak ke Israel, tidak ke pusat-pusat kota Israel yang tahap-tahap sekarang ini, yang baru yang 14 hari ini, tidak ke sana itu loh. Ini menjadi pertanyaan. Di bab 2 ini ya, tidak ke sana ya. Agak menjadi pertanyaan, kenapa tidak situ itu? Berarti Amerika berhasil menjalankan perannya kan, untuk menjadikan negara-negara Timur Tengah itu serangan-serangan Iran. Jadi nanti banyak perang saudara.
Ya, Ini oke. berbahaya. Jadi saya melihat berbahayanya tahap kedua ini adalah perang saudara bisa terjadi, kemudian kelangkaan energi, dan dampaknya Hmm. itu tidak hanya di Timur Tengah gitu loh, lebih berat nih. Sementara stok kan sudah menipis, Iya. musim dingin, ya ini berbahaya gitu loh. Oke, Pak Stanis tadi kita menyimak bersama ya, kalau Pak Hasib mengatakan untuk jadi mediator itu ya, idealnya ada 4 negara. Ya. Tadi sempat disebutkan ada Qatar, Turki, Pakistan, Ya. kemudian Rusia Rusia. dan China nih yang Cina, gebrakannya ya. juga masih terus ditunggu Ya. dunia sampai saat ini. Mengapa kayak mereka belum terlihat begitu aktif dalam membantu untuk memediasi? Saya kira Cina menjadi negara penting, saya kira. Terbukti kan Trump sempat mendatangi Cina kan di Betul. tengah-tengah perang itu. Dan Cina juga mendapatkan, dia memainkan situasi ini. Informasi yang saya dapat, Cina membeli minyak dalam jumlah besar dari Iran, kan, membeli dalam jumlah besar. Dia malah mempunyai stok energi yang cukup baik. Jadi Cina juga memanfaatkan kesempatan ini. Ya. Nah, sebenarnya Cina, saya yakin tidak ingin perang ini terjadi. Tidak ingin perang ini terjadi karena dampaknya juga kemana-mana. Seandainya Rusia, Cina, Turki, Qatar ini mau bersatu, kemudian ditambah-tambah negara mungkin Indonesia atau negara lain, saya kira akan cukup mereda. Minimal permusuhan silakanlah bermusuhan, tetapi minimal perang tidak terjadi. Ya. Perang bisa dihentikan sehingga energi dunia ini bisa mengalir lagi. Jadi saya sepakat kalau misalnya Turki dilibatkan, Rusia dilibatkan, Cina dilibatkan. Cuman siapa yang akan menginisiasi ini? Inisiatornya kan belum ada. Dan siapa yang mampu mengajak Rusia, mengajak Cina, ini kan diperlukan negara yang kuat. Kecuali kalau misalnya Cina dan Rusia sudah bertemu, kemudian mereka berdua mengajak negara-negara lain, saya kira bisa. Tapi siapa negara kuat? Apakah PBB entitas yang mau mengajak mereka? Sampai hari ini kan PBB diam aja. Ya. Itu yang keanehan terjadi kan? Nggak ada suara PBB. Tidak ada sanksi tegas begitu ya, dan PBB diam aja. Lalu siapa yang bisa menjadi inisiasi kuat, Pak Hasibullah, ditambahkan? Bisa dimulai dari telepon. Teleponnya namanya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi silakan telepon Rusia, silakan telepon Trump, silakan telepon Erdogan, silakan telepon juga Pakistan. Kan ini sebenarnya orang-orang yang pernah ketemu. Presiden kita pernah ketemu dengan mereka semua. Jadi saya justru dalam konteks itu makin jelas peran Indonesia. Tidak harus selalu hadir di semua ruangannya, tapi kalau kata Pak Stanis tadi, minimal membuat negara-negara ini mau dan mau ngambil peran itu udah besar menurut saya. Kalau tadi ditanyakan siapa orangnya yang paling tidak sekarang bisa nyambung dengan semua, ya salah satunya adalah Presiden Prabowo. Dia bisa telepon Putin, dia bisa telepon Trump, dia bisa telepon Erdogan, dia bisa telepon Qatar, dia bisa telepon Pakistan, dia bisa telepon Cina. Jadi ini adalah justru upaya-upaya yang bisa dilakukan dari ruangan masing-masing. Tapi sekali lagi saya melihat sepertinya Presiden juga tidak mau katakanlah untuk melawan badai. Karena beberapa teman pengamat mencoba untuk memberikan masukan kritis terhadap langkah-langkah itu. Karena itu sekarang jauh lebih menahan diri menurut saya. Dan justru konteks nasional, konteks global sekarang menurut saya butuh, walaupun tidak harus datang langsung ya, tapi juga peran-peran yang bisa mendekatkan perspektif mereka. Karena sekali lagi ini bukan Piala Dunia di mana kita begadang nggak apa-apa dan nggak ada yang dirugikan. Ini walaupun kita tidur pun besok kita dirugikan karena harga-harga menjadi naik, minyak menjadi kurang, energi menjadi terganggu akibat perang yang bagi saya kalau ini sudah berkaitan dengan Hormuz, kritik saya sama kepada Iran, sama kepada Amerika. Ini adalah perang yang tidak memerhatikan aturan yang berlaku. Karena sekali lagi tadi seandainya Iran hanya ingin menggunakan Hormuz di batas teritorinya dan diberlakukan kepada mereka yang menyerangnya, katakan Amerika dengan Israel, itu kita pahami. Dan itu disampaikan oleh Iran dari awal. Tapi kan sekarang berkembang. Bagaimana Iran mau menggunakan teritorinya Oman? Kalau itu dilakukan, nggak ada pembeda di antara Iran dengan negara-negara lain yang juga menggunakan katakanlah ke wilayah orang lain untuk efektivitas kartu yang dia punya. Jadi secara basis nilai yang selama ini kita hormati tentang menghormati negara lain tidak terjamin di situ. Padahal kita harapkan Iran ini konsisten dengan nilai-nilai perlawanan yang tadi, dia melawan ketidakadilan Amerika, tapi tidak justru mengikuti langkah-langkah yang tidak baik yang dilakukan oleh Amerika. Oke,
Pak Hasibulo Satrawi, Pak Stanislaus Rianta, dan juga pemirsa, kami masih akan kembali membahas hal ini. Sesaat lagi, tetap di NTV Dialog Prime.